10 hari menjelang Lebaran, setiap hari baju yang dibelikan oleh orang tua kita, kemudian sepatu, itu kita coba di rumah, kita berputar-putar di rumah. Dan prosesi ini tidak hanya dilakukan oleh Bang Kica saja, hampir semua anak-anak melakukan hal yang sama. Begitu bahagianya kita menjelang Lebaran. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan di rumah, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Senang berjumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan masih diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas keseharian kita. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh soal yang ringan saja, yaitu soal kesempatan kedua. Ya, seringkali kita mendengar istilah kesempatan kedua, dan itu kata-kata lanjutan atau ikutan dari kesempatan kedua biasanya memaafkan, memperbaiki kesalahan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya. Dalam perkawinan kita mengenal istilah rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali pasangan suami istri yang telah katakanlah bercerai sebelumnya, atau sang suami sudah memberikan talak, dan syar'i atau katakanlah Islam membolehkan bahwa masih ada kesempatan kedua bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki perkawinan mereka dengan melakukan rujuk. Itu bukankah kesempatan kedua? Lalu dalam dunia kampus kita mengenal istilah HER. HER adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilainya, manakala nilai pada ujian pertama tidak lulus, tidak sesuai dengan syarat kelulusan yang ditentukan oleh pihak kampus atau dosen yang bersangkutan. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, karena kebaikan hati seorang dosen bisa saja memberikan HER lainnya yang disebut dengan HER khusus. HER khusus ini tidak jarang diberikan, lebih dari satu kali. Itu tergantung dengan kebaikan si dosen. Jadi apapun itu sebenarnya yang terkait dengan kata-kata kesempatan kedua, semestinya tak melulu soal memperbaiki kesalahan, atau soal memaafkan, atau soal memperbaiki nilai. Semua aktivitas kehidupan apapun itu sebenarnya itu punya kesempatan kedua yang bisa kita lakukan, baik itu kesedihan atau kekecewaan karena adanya sesuatu yang tertunda, maupun itu kebahagiaan yang amat sangat melekat di bilik memori kita. Itu ada kesempatan, ada opportunity untuk mendapatkan, ya katakanlah, second chance atau kesempatan kedua. Bang Kica ingin bercerita bahwa minggu lalu anak sulung Bang Kica minta bantuan untuk menjemput anaknya ke sekolah. Jadi cucu Bang Kica. Pada saat Bang Kica menjemput, ketika menunggu di mobil, Bang Kica teringat bahwa momen-momen ini adalah momen yang dulu Bang Kica sangat dambakan, sangat harapkan bisa mengantar anak-anak Bang Kica ke sekolah, bisa menjemput mereka. Tetapi tidak bisa Bang Kica lakukan secara rutin atau terus-menerus, hanya sesekali saja. Dan itu sungguh sesuatu yang saat itu sangat mengecewakan Bang Kica, tentu saja juga mengecewakan anak-anak. Tetapi kan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berbeda pada satu kesempatan. Saat itu Bang Kica masih aktif bekerja, dan tentu prioritas utama adalah bekerja. Karena dengan bekerja kita bisa mempertahankan kehidupan. Jadi pilihannya antara menjemput antar anak atau bekerja. Ya, first thing first, tentu bekerja. Dan ketika menjemput sang cucu, Bang Kica membayangkan mudah-mudahan ini bisa membayar kekecewaan si anak yang pada masa-masanya dulu dia tentu berharap bisa dijemput oleh ayahnya. Dan bagi Bang Kica sendiri, ini adalah kesempatan kedua yang membuat Bang Kica merasa kekecewaan dahulu pada saat anak-anak kecil Bang Kica tidak bisa katakanlah menjemput mereka, sekarang terbayarkan dengan menjemput anak-anak mereka atau cucu Bang Kica. Jadi
Ini sungguh satu peristiwa yang sangat membahagiakan bagi Bang Kicca, dan mudah-mudahan juga bagi sang cucu dan bagi anak Bang Kicca yang kebetulan saat dia masih sekolah Bang Kicca tidak bisa menyebutnya. Lalu ada juga peristiwa kedua. Ini kan saat ini kita 10 hari menjelang Lebaran. Bang Kicca ingat waktu kecil dulu di tahun-tahun 65, 66, ya usia-usia 67 sampai 10 tahun. Saat-saat yang paling membahagiakan menjelang Lebaran itu adalah membayangkan ketika Lebaran kita menggunakan atau memakai baju baru, sepatu baru, dan itu berkeliling dari rumah saudara ke rumah saudara lainnya. Saking tidak sabarnya kita untuk melakukan prosesi tersebut. 10 hari menjelang Lebaran, setiap hari baju yang dibelikan oleh orang tua kita, kemudian sepatu, itu kita coba di rumah. Kita berputar-putar di rumah. Dan prosesi ini tidak hanya dilakukan oleh Bang Kicca saja, hampir semua anak-anak melakukan hal yang sama. Begitu bahagianya kita menjelang Lebaran, mendapat baju baru, menggunakan baju baru, sepatu baru, dan berkeliling dari rumah saudara ke rumah saudara lainnya, bersilaturahmi dengan teman dan segala macam. Percakapan yang mendominasi, katakanlah, percakapan anak. Kalau saat itu ada grup WhatsApp, pasti lalu lintas percakapan adalah soal baju baru, soal sepatu baru. Semua anak akan bercerita, baju baruku modelnya begini, warnanya begini, dibeliin papaku dari sini, dan itu barang bermerek, dan aku jahit di sini. Jadi saat itu belum ada baju jadi. Jadi kita beli bahan dan ditempa, di penjahit. Penjahit ada gridinya, penjahit kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan cerita itu mendominasi percakapan para anak-anak ini. Sepatuku merek ini, oh begini bunyinya kalau berjalan segala macam. Begitu bahagianya kita. Dan kebahagiaan tersebut melekat di belik memori. Dan Bang Kicca berpikir tidak akan mungkin terulang kebahagiaan yang sama. Tidak akan mungkin ada kesempatan keduanya. Tetapi apa yang Bang Kicca alami minggu lalu ketika anak Bang Kicca yang nomor 2 mengajak Bang Kicca ke kota Casablanca, Kokas, lalu meminta Bang Kicca untuk memilih baju apa yang Bang Kicca ingin beli, mencari sendal atau sepatu mana yang Bang Kicca ingin beli, dan si anak juga menuntun Bang Kicca. Itu rasa-rasanya apa yang mustahil, kembali lagi kebahagiaan yang melekat pada saat kecil itu datang hadir di kota Casablanca. Bukan karena bajunya, bukan pula karena sepatunya, tapi karena Bang Kicca dibawa jauh ke belakang oleh anak Bang Kicca, dan memori itu nyata, kemudian oleh anak Bang Kicca diukir, dipertebal kebahagiaan itu. Jadi ini juga kesempatan kedua untuk mempertebal kebahagiaan yang abadi melekat di bilik memori Bang Kicca. Demikian Sobat Jelata, kicau pendek soal kesempatan kedua, bahwa kesempatan kedua tak hanya terkait dengan soal memaafkan, soal memperbaiki kesalahan, soal memperbaiki nilai ujian. Tidak. Kesempatan kedua ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Tentu bukan dengan aktor yang sama, bukan dengan peristiwa yang sama, tetapi bisa dengan aktor yang lain, peristiwa yang lain. Tetapi kalau kita mengambil hikmah dari setiap kejadian, maka kita bisa memotret bahwa sebenarnya kejadian itu selalu berulang, dan pengulangan itu adalah kesempatan kedua, meski dengan wajah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.